Selamat malam bos. Ya, jumpa lagi dengan saya Are Explore. Oke, kali ini kita akan merakit power amplifier. Ini power amplifier 400 watt, ini terbaru ya. Kita akan isi komponennya. Kita siapkan resistor. Ini resistor metal film ya, Taiwan yang anti karat. Ini anti karat. Kita isi satu persatu. Ini resistor 100 kilo. Kita isi yang 390 ohm. Semua pakai metal film ini yang anti karat. Kalau pakai yang keramik resistor biasa itu sama aja sebenarnya suaranya, cuma keawetannya, tingkat keawetannya itu berbeda. Kalau yang ini kan anti karat, jadi bisa bertahan dalam jangka panjang asal tidak terbakar. Kita isi satu persatu. Ini sudah pakai trim pot ya untuk setel bias, jadi enak, tinggal menyeimbangkan itu. Tak putar trim potnya itu sudah oke. Kalau bias sudah imbang, otomatis DCO juga otomatis DCO nya mendekati 0 atau bahkan 0 atau hampir 0. Kita isi resistornya dulu. ...390 ohm, karena tidak punya kita isi 330. Ini selisih sedikit, ini tidak masalah ini untuk bagian yang ini. Ini driver full modif, ini sudah saya modif terbaru ini. Kalau untuk spek outdoor ya, untuk spek outdoor nanti banyak bagian yang tidak kita isi. Terus gain, air gain pun juga kita udah modif, tidak sesuai lagi dengan tulisan nih. Sengaja tulisannya masih standar ini biar tidak mudah dijiplak ini. Kata saya sih, tapi kalau yang master ya pandai itu udah paham betul. Ini untuk kelas menengah ke bawah ya, untuk rumahan bisa, untuk outdoor bisa. Ini juga saya pakai di sound system kecil-kecilan lah, untuk hajatan itu juga oke, masuk lah, tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk merakit power. Suara pun juga ya lumayan, yang penting itu kan suara bersih. Kalau untuk Safari ini 400 watt ini kan kendalanya itu kan di suara serak kalau di volume tinggi ya. Itu karena banyak faktor, terutama di rangkaian resistor gain yang input sama gain yang output ya. Itu kalau tidak imbang suara pecah.
Ini kalau untuk main outdoor pakai aksesoris seperti crossover, mixer atau equalizer itu seperti ini ya modifnya. Ini sudah saya gambar, ini gambar terbaru ini sudah fix. Yang penasaran bisa dicoba. Ini untuk resistor gain input itu yang standarnya kan 330 ohm atau 300 ohm. Ini saya beri 1 kilo, lalu saya tingkatkan lagi di gain outputnya, jadi suaranya tetap. Kalau untuk middle itu air gain input cukup 1K2, atau yang kalau pengen lebih kencang lagi dikasih 1 kilo 1K. Kalau untuk bass nanti gainnya kita perkecil lagi air gain input, karena untuk mendorong speaker besar itu butuh gain yang besar juga. Harus menyesuaikan speaker, jadi kita tidak asal merakit, harus kita tahu komponen speakernya dulu, pakai apa, watt berapa, lalu kita sesuaikan drivernya, gainnya seberapa, pakai aksesoris apa. Kalau untuk pakai rumahan tone control itu bisa distandarkan saja, sudah jos. Tapi kalau untuk lapangan itu kan beda lagi, itu spek harus full besar gitu, harus suaranya kenceng gitu. Ini saya bikin middle ini ya, enggak karakter banget sih, cuma ini untuk masuk untuk middle, untuk bass tipis-tipis saja. Pasang tripod, ini tripodnya 10 kilo, resistor sudah, tripod sudah, dioda sudah. Ini untuk air kapur tidak saya pasang, ini yang 10 ohm, sama kapasitor Miller ini juga tidak saya pasang. Hanya yang saya pasang nanti yang kapasitor 100 piko ini aja, ini yang saya pasang, yang lain tidak, karena mengganggu vokal ini ya kalau untuk suara kenceng. Jadi untuk yang 4N7 atau untuk yang 1 nano itu tidak kita pasang. Kalau udah main crossover itu beda sekali pokoknya. Kalau udah uji coba ya pasti udah tahu. Sekarang kita isi bagian elko ya. Ini elko untuk out speaker, kita kasih 100 volt 100 mikrofarad, 100 mikrofarad. Yang untuk VCC minnya kita kasih mikronya 100 volt 47 mikro. Ini sedikit pengaruh di nada-nada tertentu,
tapi juga tidak signifikan, jadi tidak terlalu penting gitu. Yang penting kalau untuk volt tinggi kita kasih juga elko yang volt tinggi. Ini untuk elko input kita pakai 22 mikro ya, 50 volt bisa, 25 volt bisa. Untuk elko resonansi atau elko resonan kita pakai kalau untuk middle kita pakai 10 mikro, 50 volt bisa, 100 volt juga bisa. Saya lupa naruhnya, nanti saya cari dulu ya. Untuk mid saya beri 10 mikro. Untuk driver yang middle kita beri 50 volt 10 mikro. Ini bawaan, karena saya tidak punya baru, saya pakai bawaannya, cabutannya Powernex ini ya, power jadul, saya ambil ini tadi. Kalau untuk bass, kalau untuk driver low lah, kalau saya bilangnya bass itu aja. Nah, itu resonan saya beri 47 mikro ya. Kalau 100 mikro terlalu empuk, kalau untuk di outdoor, kalau terlalu empuk juga kurang cocok. Jadi ya yang pas itu ya yang sedang-sedang lah, makanya orang banyak pakai yang flat, driver karakter flat atau simetris, jadi enak di stylenya. Lalu kita pasang TR transistor driver ya, kita pakai C4793 dan A1837 ini. Ini yang tak tahulah ori apa enggak, tapi harganya sekitar 12.000 atau berapa di sini. Ini udah cukup untuk disable sekitar 55 volt DC, bahkan volt AC pun kuat ini ya, di 65 VAC ini kuat. Ampernya sampai 20 ampere kuat. Ini yang C. Kita pasang yang A, yang min ya. Yang min ini. Lalu kita pasang lagi transistor input atau transistor diferensial, tipenya min ya. Tipe min bisa pakai A1015 atau A733, tapi kalau untuk volt besar pakai yang tipe lain lah, jenis lain, cuma kakinya atau pin outnya berbeda, jadi harus diperhatikan
dicek dulu datasetnya. Bagi teman-teman, ini sharing saja ya, kita tidak menggurui, kita hanya berbagi karena kita satu hobi. Ini diterapkan di rumahan oke, di outdoor juga oke. Ini yang air kapur tidak saya isi, untuk 100 nanonya juga tidak saya isi. Ini untuk penambahan bas biasanya di sini rangkaian ini, sama 1 nanonya tidak saya isi. Ini 4N7 nya juga tidak saya isi. Ini loss, ini suara loss ya. Karena untuk outdoor ini saya pakai nanti untuk outdoor, butuh vokal yang loss gitu, tidak terhambat apapun. Kalau saya isi yang lain, sudah saya coba semuanya itu, mereka mengganggu vokal terutama, jadi kurang enak. Di volt tinggi suara pecah, solusinya ya nih, air gain sama yang lain-lain itu kita sesuaikan. Susah bro ya, ini soalnya pinnya kan beda sama yang tipe A ini kan tipe 2 ya. Saya pakai 2N 5401 ya. Kalau lebih bagus lagi itu pakai yang BF 423 itu ya, sama BF 421 atau BC, yang tipe BC itu volt tinggi itu. Biasanya kalau pakai ampere besar itu kan arusnya gede, tinggal kita pasang transistor fast. Ini pakai MCE bisa, KSE bisa, yang tipe 340 JE 340. Kalau pakai TIP yang murah itu pakai TIP 41 tipe plus ini ya, tipe plus. Kalau untuk trapo atau arus yang sedang ya 32 atau 42 45 itu cukup pakai transistor 4142 atau 3132, itu mampu di 32 volt. Kalau untuk tegangan lebih tinggi tinggal ganti aja ya, pakai yang volt tinggi ini, misalkan C4793 ini yang hitam-hitam ini atau yang lain. Karena saya tidak punya JE 340, sebenarnya ada cuma sudah terpasang, jadi saya ini pakai tipe D ini ya, D2012. Pokoknya tipe plus bisa dipasang di sini cuy, asalkan pin atau pin outnya itu ya mengerti gitu, pin outnya paham. Posisinya pun berbeda, untuk basis kolektor itu tempatnya berbeda, tinggal cari datasetnya aja di Google atau googling bisa. Ini rangkaiannya sederhana sekali, ini sudah fix pokoknya, just tinggal cetel bias di sini. Pokoknya suaranya lantang, ini buat uyak-uyakan juga bisa kalau mau di battle. Kalau yang suka di tap atau mau di tap ya di tap aja. Di sini yang untuk final nih, transistor final pasang. Untuk air kapur ini
diganti dengan 100 ohm atau 220 ohm. Sudah jadi tab. Jos kan, mantap ini. Ini sudah jadi, sudah saya isi, tinggal solder ya. Tinggal solder menyolder. Tinggal menyolder. Yang penasaran, nanti untuk video selanjutnya kita akan review ya perakitannya, kita tes suaranya. Ini untuk mid ini, untuk mid yang resonan, elko resonan saya beli 10 mikro, input 22 mikro ya, biar suara tebel. Kalau ingin suara hantam sekali ya, untuk input bisa pakai 47 mikro, tapi terlalu kenceng. Yang pas itu ya tinggal selera, tinggal penyolderan kawan. Yang suka sound pasti ini ya, penasaran suka otak-atik apalagi. Mari kita solder. Pakai timah biasa ya, pakai timah yang kita sering jumpai di toko-toko elektro ini, pakai timah Paragon. Pokoknya kita pakai budget yang sederhana, suara juga oke kan, pastikan oke. Komponen saja yang kita bagus-bagusin. Ini dari pengalaman, bagi yang master itu lain lagi, nanti mereka itu pakai alat yang super mahal, sudah pakai timah yang bagus, bahkan pakai solder celup itu. Jadi wah, bagus, jadinya ya sangat bagus. Kalau cara menyolder itu ya begini, bagi kawan-kawan yang sudah pengalaman, colok gitu, nanti kita rapikan ya, kita kasih timah. Untuk yang penasaran suaranya, di video berikutnya nanti kita akan review. Ini PCB saya gambar ya, saya gambar sendiri, saya dicetak di temen.
di model baru ini. Modifnya juga full modif dari hasil pengalaman. Beda perakit itu pasti beda. Menyesuaikan selera masing-masing, tapi yang tetap di koridor suara jernih. Tuh. Di vol kenceng memang susah ya cari suara jernih itu, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar di vol besar itu suara tidak pecah, karena penyebab pecah itu kan faktornya itu banyak, dari rangkaian driver sendiri yang kurang bagus, dari PSU yang drop, faktornya banyak sekali, atau dari arus listrik yang kurang bagus, faktornya itu ya bermacam-macam. Kalau untuk driver ini, rangkaian ini sudah saya terapkan di sound system ya, sound system outdoor, untuk jenangan lah, untuk bahasa kita itu. Walaupun tidak sekenceng power build up, minimal kita bisa pakai untuk hajatan, dan suara pun harus tetap bagus. Itu yang pertama. Karena mahalnya power yang build up, dan kalaupun enggak yang mahal itu ya suara juga tidak enak. Jadi kita sebagian pakai ombro, rakitan sendiri. Kalau untuk acara kecil-kecil, hajatan rumah, itu pas nih, cocok. Sudah selesai kita menyortirnya. Oke, tunggu ya video selanjutnya untuk review pengetesannya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus ya. Oke, terima kasih ya yang penasaran dengan driver power ini. PCB pakai FR4 nih, fiber. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti review ya untuk pengetesannya
Yang penasaran dengan suaranya, terima kasih.